Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, kalian masih inget gak sih sama video V-series gue sebelumnya? Yang gue tuh kayak sempat berangan-angan bisa kali ya V-series collab bareng Zeiss. Ya, kayaknya tuh bakal seru gitu ya. Dan ternyata tau-tau muncul dong Vivo V30 Pro 5G ini. Kali pertamanya V-series yang kameranya kini collab bareng Zeiss. Wah, ngeri. Khususnya foto potret dengan teknologi Zeiss triple main kameranya, efek bokehnya tuh macem-macem. Nanti gue bakal ceritain deh ya. Lalu kira-kira gimana nih penggunaan hariannya? Yaudah yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Vivo V30 Pro itu membawa desain yang fresh dari versi sebelumnya. Frame kamera tuh sebenarnya persegi gitu ya, tapi di bawahnya itu kini ada all new aura light portrait. Yes, sekarang itu bentuknya tuh nggak lagi ring gitu teman-teman, tapi melainkan kayak kotak gitu ya. Dan ini gue sih ngerasa kayak pancaran cahayanya tuh kayak jauh lebih santuy daripada sebelumnya. Nice. Yang kita bahas ini dengan varian warna hijau khatulistiwa. Hijaunya tuh pekat tapi ya tetap terasa mewah. Warna ini emang terinspirasi daripada hijaunya negara Indonesia gitu teman-teman katanya, yang emang terkenal dengan negara tropis. Sebenarnya ada juga opsi warna hitam vulkaniknya bagi kalian yang mau warna yang lebih netral. Secara dimensinya tuh kayak mirip lah sama versi sebelumnya, yang pokoknya tuh rasa Vivo banget lah, yang selalu niat soal desain dan kenyamanan saat menggenggamnya. Ya karena emang dimensinya tuh tetap terasa tipis, terasa ringan, dan finishing back covernya tuh matte dengan color changing fluorite edgy glassnya yang bakal bebas sidik jari. Dan ini ngomong-ngomong bisa berubah warna ya teman-teman kalau terkena kayak sinar matahari ataupun terkena sinar UV. Ya pokoknya secara genggaman terbilangnya udah nyaman ya. Layarnya juga kan menggunakan layar yang 3D curve juga nih, buat itu semakin seksi. Nah ngomongin soal layar, gue tuh kayak suka nonton di layar Vivo V30 Pro ini ya, karena warna yang dihasilin ternyata nyaman di mata ya. Karena emang layar seluas 6,7 inci ini tuh udah AMOLED kan, terus resolusinya sendiri sudah 1,5K, dimana ya resolusi yang ditawarin tuh bakal lebih detail. Kecerahan layarnya pun udah bisa sampai 2800 nits gitu. Jadi untuk penggunaan luar ruangan atau di outdoor gitu ya, rasanya sih udah aman ya teman-teman. Di Vivo V30 Pro ini juga masih adanya SGS Eye Protection ya, yang buat mata kita tuh tetap nyaman dan aman ya teman-teman. Apalagi buat gue yang suka nonton drakor nih ya, ini udah termasuk yang nyaman lah layarnya. Volume suaranya juga bisa di-adjust gitu ya, bisa hingga 150% gitu berkat fitur audio boosternya nih. Karena emang ada fitur audio boosternya nih, meski ya gue pribadi tuh kayak lebih prefer dikasih dual speaker sih sebenarnya. Sebelum ngomongin speknya, gue nggak sabar sejatinya buat ceritain soal kameranya. Secara nih, Doi itu collab bareng Zeiss cuy ya, untuk kali pertamanya seri V nih. Jadi sebagai informasi, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, Zeiss itu kayak perusahaan optik dan lensa terkemuka di dunia ya teman-teman. Jadi kebayang lah ya kalau kolaborasi bareng Zeiss itu bakal kayak gimana. Nah ini gue info dulu ya, Vivo V30 Pro ini tuh dilengkapi dengan Zeiss triple main kamera, yang artinya semua kamera belakangnya tuh di Vivo V30 Pro ini udah lulus standar Zeiss Optik. By the way, peran Zeiss di sini tuh berupa software ya teman-teman, yang ngasih experience foto potret tuh bakal lebih seru. Nah lanjut ya, sebelum kita lihat hasil fotonya, ini gue spill dulu mode kamera di bawahnya. Bener-bener Vivo tuh royal ya, urusan mode kamera, efek filternya macem-macem banget. Termasuk ada portrait style khas Zeiss yang kalau di kamera profesionalnya itu buat hasilin efek bokeh yang kayak gini kita tuh perlu lensa yang beda-beda. Selain filter tadi, Vivo juga ngasih pilihan Zeiss border watermark yang cukup banyak nih, sesuai aja sama selera kalian. Dan ini ada mode kamera lainnya, termasuk ada micro movie, ada super moon, ada mode food hingga dual view video. Vivo juga selalu bikin gue tuh kayak auto senyum ya soal mode kamera pada kamera depannya. Ngasih portrait filter tuh yang macem-macem banget. Efek beauty tuh bisa kita macem-macemin deh. Atau kalau mau instan tuh Vivo juga ngasih filter makeup yang beragam ya. Jadi tuh selfie tetap maksimal, meski sejatinya muka kita tuh masih rindu bantal. So far di Vivo V30 Pro ini tuh seperti yang gue bilang ya, beragam banget filternya. Mau dibuat lebih vivid, lebih natural, tinggal pilih aja. Karena ya gue yakin tiap orang tuh punya selera style foto yang beda-beda ya. Tapi satu hal yang gue tuh seneng di Vivo V30 Pro ini tuh, kita tuh bisa hasilin foto dengan detail. Dan gak lupa buat saturasi warnanya pun terbilangnya masih hitungannya yang pas. Nggak pucet, nggak lebay, pas lah buat pamer di sosial media. Nah yang bikin gue salut itu tentu ada di hasil foto potretnya ya.
Doi itu berhasil ngasih rasa Zeiss style yang bokeh potretnya tuh bisa banget di macam-macamin, udah ala kamera profesional sih ya. Buat blur ataupun bokeh di belakangnya tuh termasuk yang hitungannya rapi ya teman-teman. Catatannya tuh kalau ngerasa kulit si subjek itu terlalu creamy ya kalian offin aja tuh ya efek beauty-nya. Kalau buat foto malamnya fitur all new Aura Light Portraitnya juga bakal jadi penolong ya, apalagi semisal nih kondisi cahaya tuh kayak terlalu ungu atau terlalu merah gitu ya. Nah ini bisa jadi penolong. Nah enaknya tuh ada smart lighting control, itu bisa adjust sesuai dengan kondisinya. Jadinya tuh cahaya di wajah ya lebih merata aja. Apalagi sekarang tuh ada fitur distance sensitive lighting di mana intensitas cahaya yang dihasilkan itu bisa diatur berdasarkan jarak objek yang mau kita foto. Jadi misalkan jaraknya semakin jauh ya semakin terang sih si aura lightnya. Lanjut buat rekaman videonya, Vivo ngasih opsi yang cukup maksimal, bisa rekam video hingga 4K, bahkan bisa sampai 60 fps, baik itu kamera belakang dan juga kamera depannya. Terus yang gue suka saat merekam, kita tuh kayak bisa pindah-pindah langsung lensanya teman-teman, jadi nggak harus stop dulu, jadi kayak rekam kamera belakang, pindah kamera depan, pindah ultrawide, bisa. Nice. Dan sedikit catatan buat rekaman video yang lebih stabil, mending aktifin aja ultra stable videonya aja ya. Tapi ya stabilnya cuma di settingan 4K 30 fps. Contoh Full HD 60 fps pakai ultra steady-nya bakal kayak gini. Kalau ini contoh perekaman kamera depannya 1080 30 fps, bisa juga sebenarnya hingga 4K. Tapi gue mau tahu dulu nih kalau misalkan 1080 30 fps bakal kayak gimana. So far wajahnya beauty dapet. Di sana lagi ada suara mobil gitu, kira-kira kedengeran apa enggak? Suara dengan jelas harusnya sih oke ya. Nah menariknya selain itu kita juga bisa rekam videonya di 4K 60 fps. Beda banget, wajahnya lebih detail dan lebih smooth harusnya ya. Jadi coba sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini lah buat hasil rekaman videonya. Ini satu hal yang gue ngerasa lihat secara langsung kayak detail banget sih, dapet ya. Tetap beauty tapi tuh yang natural dan detail sih. Gimana menurutnya? Oh ya, saat malam hari kita juga bisa aktifin Aura Light Portrait videonya biar ya terasa lebih maksimal aja nih hasil videonya. Hai, ini contoh perekaman videonya di malam hari 4K dengan fitur steady-nya aktif. Dia bakal kayak gini teman-teman. Tuh. Terus menariknya gue baru tahu sih. Iya, kita tuh bisa pindah langsung, bisa switch langsung ke kamera depannya tanpa harus men-stopnya. Bagus ya. Jadi pas banget kalau misalkan pas mau vlogging gitu ya, bisa pindah secara sekaligus. Coba pindah ke kamera belakang lagi ya. Nah terus kita juga bisa pindah ke lensa ultra wide. Oke, nice. Bagian kameranya Vivo V series tuh kayak emang selalu seru ya teman-teman buat diomongin. Tapi gue serius nanya deh, menurut kalian hasil kamera kayak gimana? Terus di kolom komentar. Lanjut bagian speknya, Vivo V30 Pro ini udah menggunakan Vantage OS versi 14 dan kalau buat internal memorinya itu 512 GB dan buat CPU yang dipakai itu Dimensity 8200 dengan 4 nanometer yang sekarang tuh dapat di angka 977 ribuan, gede banget. Dengan spek begitu, gue sih ngerasa buat hariannya udah termasuk yang nyaman ya. Multitasking terasanya lancar, editing video pendek juga ya aman. Dan sebagai info untuk kebutuhan main PUBG M dapat di settingan Smooth Extreme atau bisa juga di XDR Ultra. Nah meski papannya itu bilangnya tipis dan juga ringan gitu ya, baterai sendiri tuh termasuk yang gede 5000 mAh. Pemakaian gue tuh bisa bertahan seharian ya, dipakai nonton, foto-foto hingga sosmed dengan catatan tuh penggunaan paket data dan juga connect ke WiFi pada saat di rumah. Nah yang gue seneng pengecasan termasuk yang cepet, dikasih 80 watt flash charge dimana ngecas hingga full tuh nggak lebih dari sejam. Nah setelah gue baca tuh ternyata ada teknologi baru ya di smartphone ini, khususnya di bagian baterainya, yaitu Blue Volt Technology yang tetap hasilin desain terasanya tipis meski baterai itu udah naik daripada versi sebelumnya. Nice. Fitur penting lainnya tentu udah dikasih NFC multifunction dan udah dikasih sertifikat IP54 yang sebenarnya kalau bisa tahan air bakal lebih killer sih.
Ups, jangan-jangan ntar seri selanjutnya bakal bisa tahan air. Oke, itu tadi Vivo V30 Pro. Ini tuh kayak pembuktian lah ya dari Vivo kolaborasi bareng Zeiss-nya itu nggak cuma ada di seri X, tapi kayak Vivo berhasil nurunin ke seri V-nya. Nice. Tentunya smartphone itu bisa jadi pilihan lain ya buat yang suka mobile fotografi. Pastinya bakal seru, kita tuh bisa ngerasain Zeiss style portraitnya. Termasuk buat kebutuhan foto malam juga aman dan teman-teman bisa banget manfaatin fitur all new Aura Light portraitnya tadi. Oke, itu tadi pendapat dari gue. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain tentang smartphone ini, boleh aja tulis kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.